Pada kesempatan ini saya akan kupas tuntas tentang penyesatan dunia yang dilakukan oleh orang asli Papua atau pejuang Papua, karena pejuang Papua itu sendiri disesatkan oleh kolonialisme. Orang Papua tersesat sehingga membangun narasi-narasi sesat sehingga dunia ikut tersesat atau mendapatkan pesan yang tersesat, sehingga dunia memaknai, memahami, mendefinisikan, mendeskripsikan Papua itu dengan keliru, dan kesalahannya itu ada pada orang asli Papua, terutama orang-orang Papua yang mengaku diri pejuang Papua Merdeka. Dalam hal ini, aktor dari penyesatan itu adalah kolonialisme Indonesia. Tetapi dalam kesempatan ini saya tidak akan menyalahkan kolonialisme Indonesia, karena saya tahu bahwa saya menyalahkan kolonialisme Indonesia itu sama saja dengan saya menyalahkan iblis, karena iblis dengan kolonialisme itu 11-12. Saya menyalahkan kolonialisme Indonesia itu sama saja dengan saya menyalahkan iblis, karena tugasnya iblis, tugasnya kolonialisme di dunia manapun itu datang hadir hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan, menyesatkan. Oleh sebab itu, apabila iblis melaksanakan dia punya tupoksinya, tugasnya, saya tidak bisa menyalahkan karena iblis belum dipecat dari tugasnya. Demikian juga saya tidak bisa menyalahkan Indonesia, karena tugas dari kolonialisme adalah mencuri, membunuh, dan membinasakan, bahkan menyesatkan. Jadi kalau apabila kolonialisme Indonesia melaksanakan tugas-tugas tersebut, ya saya tidak bisa menyalahkan Indonesia. Tetapi yang paling bertanggung jawab, yang paling bersalah adalah orang asli Papua, terutama pejuang-pejuang yang mengaku diri pejuang. Sudah tahu iblis, kok kenapa percaya dengan iblis? Nah, sudah tahu kolonialisme, kok kenapa percaya dengan dia punya narasi-narasinya? Dia punya kebohongan-kebohongannya, sehingga kebohongan-kebohongan itu kau menerima sebagai sebuah kebenaran, sehingga kau sendiri tersesat. Akhirnya kau bangun narasi yang tersesat, sehingga dunia mendapatkan pesan yang sesat. Akhirnya dunia tidak punya celah hukum untuk melakukan langkah-langkah untuk mau membantu orang asli Papua. Dan ini juga kenapa alasan 64 tahun ini berjuang dengan segala macam, ada korban dan pelanggaran HAM, pengungsian di mana-mana, tapi dunia tidak mau mengambil bagian untuk mau membantu Papua karena tidak ada celah hukum. Dan itu kesalahan itu ada pada pejuang-pejuang yang mengaku diri pintar ini. Pada kesempatan ini, seluruh rakyat Papua yang merasakan dampak langsung harus dapat memahami kenapa 64 tahun ini kita tak putar terus di padang gurun, tidak masuk di tanah perjanjian. Ya, kesalahan bukan ada di Tuhan, kesalahan juga bukan ada di iblis, kesalahan itu ada di orang Israel, dan kesalahan itu juga ada di orang Papua. Cepat atau lambat itu tergantung orang asli Papua itu sendiri. Sehingga ini saatnya untuk rakyat Papua harus dicerdaskan, supaya rakyat yang kena dampak langsung ini ambil alih perjuangan untuk mengakhiri penderitaan yang panjang ini. Karena kalau kita berharap dan mengharapkan orang-orang yang sudah jadi presiden, menteri dengan segala macam ini untuk rendah hati bersatu, itu agak sangat susah. Kalau tunggu mereka bersatu dengan egois, mereka tidak akan pernah bersatu. Rakyat ini terburu habis, kemudian pasukan ini ada berguguran. Jadi hal yang paling penting itu adalah rakyat Papua ini memahami bagaimana prinsip-prinsip hukum internasional itu bekerja, supaya perjuangan orang Papua ini tidak dengan cara melawan hukum. Karena kalau perjuangan ini dengan cara melawan hukum, itu sama saja dengan berjuang melawan tembok. Jadi bukan tembok yang roboh, tetapi ya manusia, rakyat Papua pejuang roboh dan hasilnya
Tidak ada. Sekarang dalam hal ini siapa yang mau perlu disalahkan? Ya, kembali ke kecerdasan orang asli Papua, diuji di situ. Jadi tidak ada gunanya kita menyesali tentang semua kegagalan, kesalahan yang kita sudah lakukan. Tetapi hal yang paling penting adalah hari ini kami sudah belajar. Dan hari ini yang penting adalah modal Anda adalah bagaimana Anda ingin belajar. Anda ingin mengetahui. Anda ingin berpikir bahwa ada yang salah dalam perjuangan ini. Jadi jangan percaya seseorang itu hanya karena dia pakai dasi, dia foto selfie di PBB dan kiri kanan, dan dia mengatakan bahwa Papua sedikit lagi kami sudah ketemu ini dan ketemu ini. Omong kosong. Papua Merdeka tidak ada di luar sana. Papua Merdeka ada di sini. Kau cari apa di luar sana? Papua Merdeka ada di sini. Anda sendirilah yang akan membuatnya. Oleh sebab itu dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan bahwa perjuangan orang Papua hari ini bukan berjuang mendirikan negara. Negara itu sudah ada, selesai. Secara legal formal itu sudah selesai. Jadi konsep orang Papua bukan mendirikan negara. Jadi kalaupun ada orang-orang yang mendirikan negara, deklarasi di atas deklarasi, presiden di atas presiden, berarti mereka itu adalah kelompok yang tersesat, dan mereka itu adalah korban-korban dari narasi kolonialisme. Karena mereka percaya bahwa Papua itu sudah terintegrasi ke Indonesia. Mereka percaya bahwa negara Papua itu sudah dibubarkan oleh Trikora. Dan dalam kesempatan ini saya mau sampaikan bahwa jika Anda percaya bahwa negara Papua itu dibubarkan oleh Trikora, terlalu konyol banget Anda. Terlalu bodohnya itu kelewatan. Bagaimana mungkin sebuah Trikora bisa dapat membubarkan negara yang didirikan secara legal formal melalui pemerintahan yang resmi, yaitu negara pemerintahan kolonial Belanda? Jika Anda percaya bahwa negara Papua itu dibubarkan oleh Trikora, itu sama saja dengan Anda percaya kalau matahari itu ditelan oleh awan hanya gara-gara matahari itu tidak tampak gara-gara terpele oleh awan. Itu kan suatu kekonyolan. Tetapi Anda mempercayai hal-hal yang konyol begitu. Jadi sama, bagaimana mungkin awan bisa menelan matahari? Pertanyaan yang sama juga untuk status Papua. Bagaimana mungkin negara yang legal formal, yang resmi bisa dibubarkan oleh sebuah Trikora yang kekuatannya tidak jelas? Jika Anda percaya dengan hal-hal yang omong kosong begitu, berarti standar IQ orang Papua ini di bawah standar IQ gorila. Karena gorila itu lebih pintar dari kamu orang Papua. Oleh sebab itu, orang Papua harus menaikkan standar IQ untuk bisa mengkritisi segala macam hal. Jangan percaya saja. Hanya karena orang bilang kau itu ayam, kau percaya saja, padahal kau itu bukan ayam, kau itu burung Raja Wali yang bisa terbang tinggi. Tapi itulah yang mengakibatkan perjuangan ini menjadi lambat. Karena rakyat Papua dan pejuang ini tersesat dengan narasi-narasi palsu, kebohongan tersebut, sehingga konsep perjuangan hari ini adalah bagaimana seluruh pejuang 64 tahun ini berpikir bagaimana mau memisahkan diri dari Indonesia, atau mau merampas kembali hak yang melekat pada Indonesia, itu mau merebut kembali, atau dengan konsep mendirikan negara. Melokalisir masalah Papua ini menjadi masalah Indonesia, mau terintegrasi di dalam Indonesia terus mau memisahkan diri dari Indonesia. Itu kan hal yang konyol. Konsep narasi yang benar adalah Papua, status Papua sudah selesai sesuai dengan prinsip hukum internasional Iuti Possidetis Juri, bahwa batas-batas negara itu sudah dipisahkan pada tahun 1910 melalui perjanjian Batavia. Jadi Papua bukan bagian dari Indonesia. Papua bukan Hindia Belanda, tapi New Guinea Belanda. Sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional Iuti Possidetis Juri, Indonesia tidak dibenarkan, tidak ada dasar untuk mengklaim Papua ini bagian dari Indonesia. Masa jutaan profesor yang ada di Indonesia saya tidak bisa memahami hal ini? Terlalu bodohnya kelewatan. Ini profesor-profesor di Indonesia ini goblok semua. Masa tidak bisa menjelaskan bahwa Papua ini tidak masuk dalam kategori bagian dari Indonesia menurut prinsip hukum internasional Iuti Possidetis Juri.
Ini kan luar biasa sekali. Nah, kemudian berdasarkan Konvensi Montevideo 1933, hak kedaulatan Papua itu sudah diterima. Terakhir sudah dirampungkan pada tanggal 1 Desember 1961. Jadi konsep Papua ini bukan mendirikan negara, tapi mempertahankan negara. Mempertahankan kedaulatan itu, mengisi kemerdekaan itu. Kau cari apa kemerdekaan di Indonesia sana? Sejak kapan Papua terintegrasi ke Indonesia? Yang ada adalah Indonesia yang datang duduki wilayah hukum negara Papua dengan cara melawan hukum. Atau dengan kata lain, bahwa status Indonesia di atas tanah Papua adalah status stay not. Ya, menduduki wilayah tanah Papua dengan cara melawan hukum. Bagaimana dengan usulan dari Tuan Sebi Sambom terhadap wacana untuk Negunirat bergabung dengan organisasi atau negara-negara yang sudah dideklarasikan dalam yurisdiksi hukum Indonesia? Jadi tidak ada sentimen di sini. Kita tidak ada masalah dengan Beni Wenda atau siapapun, atau negara manapun, organisasi manapun, kita tidak ada masalah. Tetapi itu ada hal yang fundamental, itu ada hal yang prinsip, itu ada hal yang serius, yaitu hal masalah prinsip-prinsip hukum. Ya. Semua organisasi-organisasi yang dideklarasikan setelah wilayah Indonesia dinyatakan dari Sabang sampai Merauke, atau setelah wilayah Indonesia dinyatakan dari Sabang sampai Merauke melalui PPRA, nah itu dia sudah masuk dalam status perjuangan, itu status dalam yurisdiksi hukum Indonesia. Sementara Negunirat itu tidak ada di dalam yurisdiksi hukum Indonesia. Kami tidak ada hubungan dengan Indonesia. Kami tidak ada hubungan dengan yurisdiksi Indonesia. Kami ada dalam yurisdiksi hukum Belanda dan tugas Belanda sudah selesai. Persoalan dukung-mendukung itu harus terjadi, persatuan itu harus terjadi, tetapi persatuan kemana dan persatuan yang bagaimana itu yang harus perlu dikalkulasi lebih lanjut. Tetapi pada prinsipnya itu kedua konsep perjuangan itu dua hal yang berbeda. Karena konsep negara-negara yang dideklarasikan setelah wilayah Indonesia dinyatakan dari Sabang sampai Merauke, itu kan mereka ada dalam yurisdiksi hukum Indonesia dan konsepnya adalah mau memisahkan diri dari Indonesia, mau mengeluarkan Indonesia, Papua dari Indonesia. Sementara Negunirat tidak ada dalam konsep itu. Konsep Negunirat adalah bukan mengeluarkan Papua dari Indonesia, tetapi mengeluarkan Indonesia dari Papua, karena bukan Papua yang ke Indonesia, tetapi Indonesia yang ada di dalam wilayah hukum. Dengan demikian, apabila Negunirat bergabung dengan salah satu organisasi yang dideklarasikan setelah wilayah Indonesia dinyatakan dari Sabang sampai Merauke melalui PPRA, maka itu sama saja dengan kami sepakat untuk terintegrasi dalam Indonesia dan kami mau menjadi bagian dari Indonesia. Kemudian konsepnya adalah setelah kita mau menjadi bagian dari Indonesia, baru kita berusaha untuk mau memisahkan diri dari Indonesia, dan hal itu konyol dan NGR tidak akan ada di dalam kekonyolan tersebut. Ya, jadi kalaupun konsolidasi, semua konsolidasi di dalam Negunirat, karena Negunirat itu adalah rumah bangsa. Negunirat itu adalah induk dari perjuangan. Negunirat itu adalah lembaga bangsa. Ya, semua berawal dari situ. Semua yang baru-baru itu simpan dulu, semua konsolidasi di dalam. Jadi kalaupun rakyat mau supaya Beni Wenda atau siapapun menjadi presiden, oke, nanti akan mekanisme Negunirat akan mengatur hal tersebut. Tetapi tidak bisa Negunirat bergabung dengan organisasi-organisasi yang baru didirikan, yang dampaknya dan yang akibatnya itu melokalisir masalah Papua menjadi masalah Indonesia. NGR tetap mempertahankan eksistensi kedaulatan API negara yang sudah dideklarasikan
pada tanggal 1 Desember di mana seluruh rakyat Papua menyatakan berdaulat dan Belanda menyetujui dan mengesahkan seperti begitu. Sehingga NGR yang punya masalah, yang bikin masalah juga NGR. Jadi mulai di NGR harus juga selesai di NGR juga. Kalau mulai dalam Indonesia, yurisdiksi Indonesia, ya harus selesai juga di Indonesia. Sama seperti Palestina. Palestina sampai didukung oleh seluruh negara anggota PBB dan menjadi anggota observer PBB, sekalipun hari ini sudah didukung oleh 150 negara anggota PBB, mayoritas didukung. Tetapi menurut hukum internasional bukan tentang berapa banyak negara yang, walaupun seluruh negara anggota PBB mendukung Palestina merdeka sekalipun, tetapi selama Israel sebagai negara kolonial yang punya wilayah administrasi tersebut belum mengakui bahwa selama itu pula Palestina belum bisa disebut sebagai sebuah negara. Demikian juga dengan konsekuensi akibat dari orang Papua melokalisasi masalah Papua ini menjadi masalah rumah tangga Indonesia. Maka walaupun orang Papua berjuang sampai menjadi anggota observer PBB dan didukung oleh seluruh negara anggota PBB sekalipun, selama Indonesia bilang tidak, maka selama itu pula Papua belum bisa disebut sebagai sebuah negara. Dan Nigunerat tidak bisa sekonyol itu menggantungkan harapan nasib bangsa Papua ini di dalam Indonesia dan meratapi nasib. Itu terlalu konyol. Rakyat Papua sudah merdeka, sudah bernegara. Indonesia datang, status konsep hari ini adalah statusnya adalah Indonesia datang bikin negara di atas negara, negara Papua. Itu yang saya sebut sebagai status Indonesia itu status stelionat. Jadi kamu rakyat Papua juga jangan mendukung sembarang-sembarang hanya karena orang pakai dasi, kiri bicara bahasa Inggris kiri kanan. Kamu rasa bahwa mereka lebih paham dari mereka. Apalagi kamu percaya dengan bule-bule hanya karena mereka punya kulit putih dan bicara tinggi-tinggi. Kamu stop. Semua itu omong kosong. Dunia ini penuh dengan sandiwara. Kemerdekaan Papua tidak ada di luar sana, tidak ada di mana-mana. Kemerdekaan Papua ada di sini dan sudah ada. Hari ini adalah bagaimana optimalisasi eksistensi kemerdekaan negara itu yang harus diperkuat, diisi kemerdekaan itu, bukan lagi bikin negara di atas negara, deklarasi di atas deklarasi. Selain itu mungkin Nigunerat juga ada sedikit bisa mempertimbangkan apabila ada deklarasi-deklarasi yang terlalu banyak itu, jika dia mengantongi satu dukungan negara anggota PBB. Ya, kalau satu saja dia belum mengantongi walaupun sudah ada presiden dengan lengkap dengan kabinet-kabinetnya. Terus dengan dasar apa kita mau bergabung ke situ? Mereka saja ada kebingungan, sudah presiden lengkap dengan kabinet-kabinet tapi tidak bisa membekukan kekuasaan ilegal Indonesia di atas tanah Papua. Ya, merah putih masih berkibar. Mereka ada lagi kebingungan, belum ada dukungan dari negara. Terus kamu mau bergabung dengan orang-orang yang bingung, terus kamu mau jadi apa? Itu sama saja dengan buta menuntun buta, orang bingung menuntun orang bingung. Apa yang kurang jelas dari Nigunerat? Nigunerat itu adalah lembaga bangsa, lembaga negara yang sudah sah secara resmi, sudah ada. Oleh sebab itu konsolidasi, rapatkan barisan dalam alat dan kita proses hukum, melakukan penegakan hukum internasional untuk membekukan kekuasaan ilegal Indonesia di atas tanah Papua. Karena yang bisa berdiri di depan hukum itu hanya Nigunerat. Karena hanya Nigunerat saya yang subjek hukum internasional, hanya Nigunerat saya yang subjek atas wilayah negeri ini. Di luar dari Nigunerat itu tidak ada satu organisasi pun yang dia punya gaungnya, dia punya giginya itu sedahsyat Nigunerat. Ya. Tidak ada satu negara pun presiden, deklarasi presiden banyak tapi mereka belum menjadi subjek. Hanya Nigunerat itu sudah menjadi subjek hukum internasional. Okay. Dan dia saja yang punya hak dan kewajiban secara hukum internasional untuk berdiri di depan hukum. Satu-satunya alat yang orang Papua miliki. Jadi segera konsolidasi di dalam Nigunerat. Kita dorong proses hukum. Setelah kita menang, buruan kita buru, babi hutan ini kita bunuh, baru
tentang teknisnya, bagi siapa dapat kepala, apa namanya itu, konsep siapa yang kita mau pakai, itu teknis. Nanti baru kita akan bicara. Bunuh dulu. Bagaimana barang belum bunuh baru budaya taruh di mana? Kamu mulai bagi-bagi, kamu siapa dapat kepala, siapa dapat tangan. Itu kan kamu mempertontonkan lelucon. Kamu bikin lucu-lucuan. Ya, terima kasih Tuan Sebi Sambom untuk wacana atau ide atau gagasan untuk persatuan. Itu memang persatuan sangat diperlukan, tapi pertanyaan lebih lanjut yang perlu kita kalkulasi adalah bersatu kemana, bersatu bagaimana, dan tujuannya seperti apa. Terutama itu harus ada pertimbangan dari aspek hukum, karena perjuangan ini bukan berdasarkan kau mau ini dan kau mau itu. Kau mau ini semua, kamu mau sepakat semua, tapi kalau hukum tidak mau, kau mau apa? Dunianya bukan kampung nenek moyang punya barat. Ini ada mekanisme hukum internasional, ada mekanisme yang atur. Jadi hal yang paling penting adalah kau mau, tapi hukum mau atau tidak. Nah, itu yang paling penting, karena hanya ada di dalam hukum saja yang ada kepastian hukum. Di luar dari hukum itu semua lembaga-lembaga setan semua, termasuk PBB itu lembaga-lembaga setan, di mana yang benar disalahkan, yang salah bisa dibenarkan. Termasuk seperti begitu. Jadi kita sudah sekolah. Nah, kalau saudara-saudara tidak paham, mari datang, tanya, nanti saya akan kasih tahu kenapa dan bagaimana, supaya kau jangan tersesat. Dan harus segera kita akhiri penyesatan ini. Sudah cukup kita mengkonsumsi narasi sesat, dan juga kita memberikan makan kepada dunia informasi-informasi sesat kepada dunia, sehingga dunia belum mendapatkan gambaran secara objektif, gambaran yang real terhadap status Papua, sehingga mereka juga tersesat, kalian tersesat, kamu menyesatkan dunia, dan akhirnya yang merugikan orang Papua sendiri yang 64 tahun. Jadi ini saatnya untuk kita harus memperbaiki narasi yang keliru yang ada. Terima kasih, semoga video ini dapat bermanfaat. Silakan share, komen, agar edukasi yang kami sampaikan ini bisa sampai ke seluruh pelosok tanah Papua. Tidak boleh ada orang yang mati dalam kebingungan. Orang Papua berjuang, mengerti baru berjuang. Jangan berjuang baru mengerti. Mengerti dulu baru berjuang. Kau mengerti dulu boleh. Kami sudah sekolah. Jadi kalau kau belum mengerti, tanya, datang. Kami akan kasih tahu petunjuk. Terima kasih, Tuhan memberkati. Wassalam.